Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Ameris ya cuy ya. Oke cuy, sesuai judul video ini, kali ini gua mau ngasih tahu kalian caranya mengisi form pengajuan visa kerja untuk ke Jepang ya cuy ya. Khususnya untuk SSW atau Tokute gini ya cuy ya. Specific Skill Worker ya cuy ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya cuy. Yeah. Yeah. Nah, di sini kalian langsung masuk aja ke Google kalian ya, Cia. Mesin telusur kalian ya, Cia. Kalian ke Chrome ataupun ke Google ya, Cia. Di sini gua menggunakan Chrome ya, Cia. Kalian langsung ketik aja from visa kerja Jepang. Oke. Nah, di sini kalian langsung masuk aja ke website yang paling atas ya, Cia. Oke, di sini kalian scroll. Nah, di sini ada tulisan visa khusus, Specific Skilled Worker, visa Tokute Gino. Kalian klik aja ya. Oke. Nah, di sini visa khusus pekerja berketerampilan spesifik. Oke, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada link formulir visa QR kode PDF. Nah, di sini kalian klik aja, coy. Oke, download. Nah, di sini aja ya. Nah, di sini adalah visa application from to enter Japan. Di sini kalian harus cetak foto ukurannya 4,5 kali 3,5 atau 2 kali 1,4 inci aja ya. Nah, di sini untuk surname kalian itu nama belakang kalian ya, Cia. Hamzah. Nah, di sini untuk given and middle kalian ketikkan nama depan kalian ya, Cia. Nah, di sini nama depan gua Amir. Gimana kalau misalkan namanya itu ada 3 kata ataupun 4 kata? Di sini misalkan 3 kata ya, Cia. Amir, Rahmat, Hamzah. Nah, jadi nama gue itu Amir Rahmat Hamzah ya, Cia. Jadi bisa tulis seperti ini ya, Cia. Di sini berhubung gue namanya cuma 2 kata aja, jadi kita tulis Amir aja, cuy. Oke. Lalu di sini ada other name, itu adalah untuk nama sebutan ataupun nama lain kalian ya, Cia. Di sini ada date of birth atau ulang tahun. Tanggal lahir, kalian tulis saja, misalkan seperti ini, coy. 02 02 2000. Nah, keren, coy. Place of birth. Nah, di sini formatnya kalian tulis kotanya, terus provinsi, terus negara ya, Cia. Misalkan di sini, coy, Pekalongan. Provinsinya Jawa Tengah. Terus negaranya Indonesia. Jangan Indonesia, jelek. Konoha. Oke, kita hidup di negara Konoha ya, Cia. Oke, di sini untuk jenis kelamin laki-laki. Terus ini status perkawinan, single. Terus untuk ini nasionalisme. Untuk nasionalisme, aduh, di sini nggak bisa di scroll ya, cuy ya. Oh, bisa lewat sini, cuy, scrollnya, cuy. Tuh, tuh. Ntar. Di sini gua ketik aja, cuy. Tadi. Nah, ini. Indonesia. Oke. Di sini nasional Indonesia. Nah, di sini untuk former and atau or other nationalist, kalian misalkan punya 2 keluarga negaraan, misalkan Indonesia sama Malaysia gitu ya. Kalian orang tuanya kawin silang, bisa ditulis aja Malaysia gitu ya, Cia. Misalkan Indonesia ya Indonesia aja, yang bawah kosongin ya, Cia. ID atau ini itu nomor KTP, coy. Misalkan 33266890000000 gitu aja, Cia. Oke, ini untuk pasportnya. Untuk pasport itu biasanya itu ordinary ya, Cia. Ordinary. Nah, nomor paspor misalkan F234559. Oke, gitu ya, Cia. Place of issue. Ini place of issue itu tempat pengeluaran pasportnya ya, Cia. Misalkan gua di Pekalongan. Oke. Issuing authority itu adalah tempat yang mengesahkan paspor kalian ya, Cia. Nah, di sini misalkan Pemalang.
Oke. Kalian yang issuing authority itu ditulis sesuai dengan yang ada di password kalian ya, ya. Date of issue. Nah, di sini tanggal pengeluaran paspor. Misalkan tanggal 20 bulan 2 tahun 2024. Oke. Nah, di sini ada date of expired atau kedaluarsa password, yaitu 20/02. Biasanya kalau paspor untuk yang sekarang itu berapa 10 tahun ya, Cia, berarti 2034. Oke. Certificate of eligibility. Nah, di sini itu adalah nomor certificate of eligibility. Ini contoh aja ya, Cia. 23 strip 1 2 3 4 8. Nah, gitu aja. Oke, purpose of visit to Japan, status of resident. Nah, di sini kalian tulis aja specific skill worker. Oke aja ya. Specific skill worker. Oke, mantap. Intended length of stay in Japan. Oke, di sini kalian itu berapa lama tinggal di Jepang? Oke, misal aja 5 tahun, 5 year. Oke. Date of arrival in Japan. Ini kira-kira kedatangan kalian ke Jepang itu tanggal berapa ya, Cia? Nah, di sini gua contohkan aja 25 bulan Juli 2024. Oke. Port of entry into Japan. Ini itu adalah nama bandara kalian masuk ke Jepang. Ini contoh aja, misalkan Narita Airport. Oke. Nah, ini adalah nama maskapainya, name of ship or airline. Nama maskapainya ya, Cia. Kalian tanya aja kalau nggak tahu nama maskapainya kalian itu apa, kalian bisa tanyakan ke TSK-nya ya, Cia. Ini gua contoh aja, coy. Garuda Airlines. Oke. Name and address of hotel or person with whom application intends to stay. Nah, di sini itu nama atau hotel untuk kalian tinggal di Jepang ya, Cia. Nah, di sini misalkan kan kalian itu kontrak dengan perusahaan. Nah, di sini kalian bisa tulis aja perusahaannya ya, Cia. Misalkannya PT Mencari Cinta Sejati. PT Mencari Cinta Sejati. Oke. Nah, di sini nomor teleponnya, cuy. Nomor teleponnya orang Jepang ya, Cia. 0967899888. Nah, ini hanya contoh, coy. Nah, di sini adalah alamat. Nah, alamat dari perusahaannya itu misalkan di Hokkaido. Anjas, yang dingin ya, Cia. Hokkaido. Dates and duration of previous stay in Japan. Ini tuh kalian apakah pernah tinggal di Jepang ya, Cia? Nah, di sini kalau kalian belum pernah, kalian tulis aja never. Anjas, tidak pernah. Nah, untuk selanjutnya itu your current residential address. If you have more than one address, please leave them all. Nah, di sini itu adalah alamat kalian ya, Cia. Di sini adalah alamat kalian, misalkan Pekalongan, Jawa Tengah, Konoha. Oke. Nah, di sini nomor telepon rumah. Terus nomor HP 0877997799, itu aja, coy. Ini itu sesuai data diri kalian ya, Cia. Di sini alamat kalian, nomor telepon kalian, terus nomor telepon rumah, kalau nggak ada kosongin aja, terus email amir@gmail.com. Oke, amir@gmail.com. Current profession or occupation and position. Nah, di sini itu kalau kalian di Indonesianya itu apakah udah bekerja apa belum? Kalau misalkan kalian belum bekerja di Indonesia, nah di sini tulis saja unemployed. Oke, belum bekerja. Nah, kalau misalkan kalian bekerja, kalian bisa tulis aja di sini pekerjaan kalian. Misalkan guru, kalau guru ditulis aja teacher gitu ya, Cia. Kalau misalkan kalian pengusaha ya businessman gitu, coy. Terus ada nama dari terus di sini ada name and address of employer atau nama perusahaan ya, Cia. Nama perusahaan, alamat perusahaan, dan telepon perusahaan ya, Cia. Jika kalian
udah bekerja di Indonesia ya cuy ya. Nah di sini kan kemarin berhubung gua belum kerja jadi nggak diisi cuy. Nah di sini note partners, profession, occupation, or date of parent if application is a minor. Nah di sini itu pekerjaan ayah ataupun ibu kalian ya cuy ya. Nah di sini misalkan gua tulis aja businessman, nah bisnis coy, orang tua gua businessman coy, anjas. Guarantor of reference in Japan. Nah di sini itu apa namanya, orang yang menjamin kalian di Jepang ya cuy ya. Nah untuk ini kalian tanyakan ke TSK. Untuk gua kemarin jadi gua ngisinya itu sesuai di kontrak kerja cuy. Di kontrak kerja kalian ada tulisannya kan, kontraknya dengan perusahaan apa dan direkturnya siapa. Kalau di situ dituliskan direktur, misalkan direkturnya nama direkturnya ya cuy yang ditulis di sini ya cuy ya. Misalkan namanya Soaib bin Soaib bin Walam anjas. Terus di sini nomor telepon perusahaan 0978669. Terus di sini alamat perusahaan Hokkaido anjas. Di sini kalian nulisnya yang lengkap ya cuy ya, sesuai kontrak kerja kalian ya cuy ya. Di sini berhubung gua hanya mengasih contoh jadi singkat-singkat aja ya cuy ya untuk menghemat durasi coy. Nah di sini untuk tanggal lahir dari apa namanya direktur perusahaannya kemarin gua nggak diisi dan itu pun nggak ditanyakan oleh pihak VFS Global atau pihak orang yang kita temui untuk pengajuan visa ya. Ini tuh tidak ditanyakan coy. Kalau yang ini untuk jenis kelaminnya gua isi ya cuy ya. Jenis kelamin yang memegang perusahaan tersebut ya cuy ya, direkturnya cuy ya. Nah, di sini relationship to application. Nah, di sini itu hubungan sama kita ya cuy ya. Hubungannya dengan kita itu apa? Nah, gitu. Nah, di sini kita masukkan aja employer. Employer itu artinya pemberi pekerjaan coy. Terus di sini profession or occupation and position. Di sini kalian tulis saja direktur. Oke, berhubung kan gua kan tanda tangan kontraknya kan sama direkturnya ya cuy ya. Jadi ditulis direktur. Oke, misalkan kalian tanda tangan kontraknya sama HRD, tulis saja head recruitment gitu ya cuy ya. Nah, di sini nationality and immigration status. Berhubung dia orang Jepang asli, jadi tulis saja Jepang gitu ya cuy ya. Jangan Jepang cuy, Japan. Oke. Nah, inviter in Japan, please write same as above. Is the inviting person and the guarantor are the same? Nah, di sini itu kalian itu inviter in Japan itu orang yang mengundang kalian ke Jepang ya cuy ya. Nah, di sini berhubung gua ke Jepangnya itu gara-gara kerja, berarti kan ini kan sama ya cuy ya, sama yang ini penjamin cuy. Jadi kita tulis aja same as above. Oke, gitu aja cuy. Nah, untuk yang ke bawahnya kalian tidak usah diisi. Terus untuk yang ini nih, have you ever been convicted a crime? Apakah kalian pernah melakukan kejahatan di dalam negara? Tidak. Yang kedua, been sentenced to imprisonment for 1 year or more in a country. Nah, ini apakah dalam 1 tahun kalian pernah melakukan kesalahan di negara kalian? Ya, tidak. Been deported or removed from Japan or any country forever staying your visa or violating legal regulation. Nah, di sini itu kalian pernah dideportasi atau di kick tidak dari negara-negara yang kalian datang ya cuy ya. Apakah kalian pernah dideportasi dari Jepang atau pernah dideportasi dari negara lain ya cuy ya. Oke, di sini tidak. Nggak bisa dipencet. Oke. Terus yang keempat, been convicted and sentenced for a drug found in any country in violation of law, conferring narcotic, marijuana, opium, simulation or psychomotric substance. Nah, di sini tuh kalian itu pernah pernah mengonsumsi ini enggak obat-obatan, terus narkotika, opium gitu ya cuy ya. Nah, di sini kalian isi aja tidak gitu ya cuy ya. Nah, terus untuk yang kelima, engaged in prostitution or in the intermediation. Nah, ini apa kalian terlibat dalam organisasi prostitusi ya cuy ya. Kalian klik aja tidak gitu ya cuy ya. Untuk yang keenam, committed trafficking in prostitution or aided another to commit sexual offense. Nah, untuk yang keenam itu kalian itu apakah ada perdagangan manusia? Wah, kalian ke Jepang itu adalah tujuannya perdagangan manusia ya cuy ya? Karena tidak, ini tidak gitu ya cuy ya.
Nah, di sini if you answered yes to any above. Nah, di sini apakah kalian ada yang ngeklik yes? Bila kalian ada yang ngeklik yes, kalian tulis di sini di kotak sini tuliskan tuliskan masalah kalian secara detail ya. Nah, di sini berhubung ini tidak ada, jadi nggak usah ditulis ya. Terus di sini date of application. Nah, hari tanggal dimana kalian mengajukan visa ini ya. Oke, gue kasih contoh aja, misalkan tanggal 10 Januari. Oh, di sini formatnya ini coy. Formatnya angka aja, 10/01/2024. Nah, ini contoh aja coy. Nah, di sini terus signature of application. Oke, untuk signature of application itu tanda tangan kalian ya. Nah, oke, sampai sini itu sudah jadi ya. Sampai sini sudah jadi ini coy. Gua liatin dari atas coy. Oke, nah di sini kalian ini lagi ya. Kalian koreksi lagi coy. Nah, di sini kalian tinggal cetak foto ukuran 4,5 x 3,5. Terus nama akhir, nama depan, tanggal lahir, tempat lahir, status perkawinan, jenis kelamin, negara, terus nomor KTP, jenis paspor, terus nomor paspor, tempat pengeluaran paspor, tempat pengesahan paspor, tanggal dan expired paspor, terus certificate of eligibility, COE numbernya aja. Di sini specific skill worker, terus berapa lama tinggal di Jepang, bandara tempat mendarat di Jepang, tanggal datang ke Jepang, lalu nama dari maskapai yang kalian nanti naiki, lalu nama dari tempat kalian kerja, alamat, nomor telepon. Terus apakah pernah tinggal di Jepang? Nah, di sini alamat kalian, oke. Terus ke bawah lagi ini ada pekerjaan dari keluarga kalian. Di sini orang yang menjamin kalian di Jepang. Ada nama, alamat, dan nomor telepon. Terus oke, kita di sini koreksi. Dan oke. Nah, udah ya. Di sini kalian sudah mengeditnya. Sudah benar dan kalian tinggal save. Oke, di sini kalian tinggal save. Setelah kalian save, kalian print ya. Kalian print dengan kertas A4 ya. Kalian print. Nah, di sini form pengajuan visa to enter Japan kalian udah selesai ya. Oh ya cuy, jangan lupa untuk fotonya itu backgroundnya warna putih ya. Oke cuy, jadi sekian dulu video kali ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa mampir ke komen ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya. See you next time, enjoy, and bye-bye.